Malam itu, satu kamar, 5 perempuan Arab yang anggun dan penuh pesona menatapku dengan mata yang tak bisa disangkal. Malam pertama kami, bukan hanya tentang gairah, tapi juga tentang bagaimana cinta, rasa hormat, dan keberanian menyatu dalam satu malam yang mengubah hidupku selamanya. Tubuh mereka indah, benar. Tapi yang membuatku tak bisa lupa adalah cara mereka menyentuh jiwaku lebih dulu sebelum menyentuh tubuhku. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dedi Sunaria bukan siapa-siapa di kampungnya. Lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Gede, Cianjur, hidupnya sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual gorengan keliling. Ia tumbuh dengan nilai-nilai ketekunan, kejujuran, dan hormat pada orang tua. Lulus SMA, Dedi sempat bekerja sebagai tukang bangunan, namun penghasilannya tak cukup untuk menghidupi keluarga yang semakin tua dan rapuh secara ekonomi. Suatu hari, saat pulang dari proyek, ia melihat brosur lowongan kerja ke Arab Saudi sebagai sopir pribadi. Ia tak tahu banyak soal negeri itu, selain bahwa di sana banyak orang kaya dan pekerja Indonesia dibayar lebih tinggi. Berbekal nekat dan doa ibunya, Dedi mengajukan lamaran. 3 bulan kemudian, Dedi berangkat ke Riyadh. Tiba di tanah Arab, semuanya terasa asing. Bahasa, budaya, makanan. Tapi Dedi cepat belajar. Ia tak pernah protes. Ia hafal rute dengan cepat, selalu menyapa majikannya dengan salam, dan bahkan menjaga wudhu saat bekerja. Majikannya adalah seorang saudagar parfum dan rempah-rempah yang sangat terpandang. Dedi ditugaskan sebagai sopir putrinya, Laila, wanita, muda berumur 24 tahun yang sedang menyelesaikan studi hukum Islam. Cantik, anggun, dan sangat disiplin. Awalnya, Dedi hanya tunduk dan menghindari banyak bicara, takut menyinggung. Namun Laila memperhatikan satu hal yang berbeda dari Dedi dibanding pekerja lain, kesopanan dan kelembutan sikapnya. Ia tak pernah menatap Laila dengan penuh nafsu seperti pekerja pria lainnya. Dedi selalu menunduk, menjawab pelan, dan bahkan pernah terlihat menangis diam-diam sambil memegang foto ibunya di sela istirahat. Suatu sore, Laila yang biasanya cuek, bertanya pelan, "Kenapa kamu menangis waktu itu?" Dedi kaget. Ia tak menyangka majikannya memperhatikannya sedalam itu. Ia menjawab jujur, "Saya rindu ibu saya. Beliau sedang sakit, tapi saya belum bisa kirim uang banyak." Tak ada tanggapan dari Laila hari itu. Tapi besoknya, Dedi dipanggil ke ruang tengah. Di sana, sang ayah, majikannya, sudah duduk. Di sebelahnya, Laila. "Dedi, kamu mau kerja di sini lebih lama?" Tanya sang ayah. "Iya, insya Allah saya siap," jawab Dedi. "Kalau begitu, kami ingin menawarkan sesuatu yang tidak biasa. Laila ingin menikah denganmu." Dedi membeku. Ia pikir ia salah dengar. Ia bahkan sempat menunduk karena merasa tak pantas. Tapi Laila hanya tersenyum lembut. "Aku sudah melihat cukup. Kesederhanaanmu justru membuat hatiku tenang." Pernikahan itu tentu mengundang perdebatan. Keluarga bangsawan mempertanyakan status sosial Dedi. Tapi Laila bersikukuh, dan ayahnya memberi restu, karena percaya cinta yang didasari akhlak akan bertahan lebih lama dari cinta yang dibangun atas harta. Akhirnya, sebulan setelah percakapan itu, Dedi resmi menikahi Laila. Di hari akad, Dedi hanya mengenakan gamis putih sederhana, sementara Laila memakai abaya lembut dengan senyum yang sulit Dedi lupakan. Tiba-tiba, hidup Dedi berubah total. Dulu ia hanya sopir, kini ia suami dari wanita terpandang. Dulu ia hidup di barak pekerja, kini ia tinggal di kamar sejuk dengan perabot mewah. Tapi yang paling Dedi syukuri bukan rumah atau fasilitas, melainkan tatapan Laila setiap pagi, yang penuh kehangatan dan rasa aman. Di malam pernikahan mereka, Laila tak bicara banyak. Ia hanya memegang tangan Dedi dan berkata, "Aku memilihmu karena hatimu. Bukan siapa kamu hari ini, tapi siapa kamu saat kamu tak punya apa-apa." Dan malam itu, Dedi menangis lagi, bukan karena rindu,
tapi karena cinta yang datang dari tempat tak terduga, dalam wujud yang begitu lembut dan suci. Setelah menikah dengan Laila, Dedi mulai menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Ia bukan lagi sekadar sopir, tapi kini menjadi bagian dari keluarga bangsawan Arab yang dihormati. Laila mengajaknya belajar bahasa Arab secara lebih serius, memperkenalkannya ke dunia buku-buku Islam klasik, dan membawanya ke berbagai forum sosial tempat para perempuan terpelajar berdiskusi. Pada awalnya, Dedi merasa canggung. Di ruang tamu keluarga besar Laila, ia sering menjadi pusat perhatian. Beberapa wanita muda memperhatikannya, bukan hanya karena ia berbeda, tapi karena aura tenangnya yang meneduhkan. Di balik kesederhanaannya, Dedi memancarkan sesuatu yang jarang mereka temukan pada pria Timur Tengah yang terbiasa hidup dalam superioritas. Suatu hari, Laila memperkenalkannya pada sepupunya, Yasmin, seorang dokter muda yang baru saja kembali dari studi di London. Yasmin dikenal cerdas, tegas, dan mandiri. Namun, di balik wajah tegasnya, ia menyimpan rasa lelah dalam urusan hati. Ia pernah bertunangan, namun batal karena calon suaminya memperlakukannya dengan kasar dan meremehkan cita-citanya. Yasmin melihat Dedi bukan hanya sebagai pria asing, tapi sebagai simbol dari kelembutan yang tidak dibuat-buat. Ketika mereka mengobrol di teras rumah Laila, Dedi tidak pernah mencoba untuk menyenangkan Yasmin. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Pendengar yang baik, sopan, dan selalu menjawab dengan mata yang jujur. Seiring waktu, perasaan tumbuh. Tapi, Dedi ragu. Ia tidak pernah membayangkan memiliki istri lebih dari satu. Ia khawatir melukai Laila. Namun, Laila justru berkata, "Jika cinta Yasmin padamu tulus, dan kau juga mencintainya dengan cara yang adil dan penuh tanggung jawab, maka aku tak keberatan. Aku lebih takut kehilangan dirimu yang jujur, daripada membaginya dengan wanita yang bisa saling menghormati." Ucapan Laila membuat Dedi terdiam. Ia melihat cinta dalam bentuk yang tak pernah diajarkan di sekolah. Cinta yang rela berbagi, cinta yang ikhlas. Akhirnya, dengan restu Laila, Dedi menikah lagi, kali ini dengan Yasmin. Pernikahan itu membuat banyak orang terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana dua istri Dedi saling menghormati, bahkan saling mendukung. Laila tetap menjadi istri pertama, tetapi tak pernah bersikap superior. Yasmin membawa suasana baru dalam rumah. Lebih aktif, lebih ekspresif, dan seringkali menjadi penyeimbang Laila yang kalem. Kehidupan Dedi pun berubah kembali. Sekarang, ia tak hanya menjadi suami yang adil, tapi juga pengatur waktu yang bijak. Ia mulai mengatur hari-harinya agar setiap istrinya mendapatkan perhatian, waktu, dan kehangatan yang sama. Setiap malam Jumat, ia selalu mengadakan majelis kecil, membaca doa bersama, berdiskusi soal rumah tangga, dan menyampaikan isi hatinya kepada masing-masing istri secara terbuka. Tak lama setelah itu, datang wanita ketiga, Nurah, teman Laila semasa kuliah di Madinah. Nurah berbeda dari dua lainnya. Ia pendiam, lembut, dan sangat spiritual. Ia melihat cinta bukan dari interaksi fisik, melainkan dari energi jiwa. Nurah merasa Dedi memiliki jiwa yang hangat dan menenangkan. Cinta tumbuh diam-diam, hanya dengan percakapan dan tatapan yang tak pernah penuh nafsu. Setelah beberapa bulan, Nurah meminang Dedi, sebuah tradisi yang jarang dilakukan perempuan Arab, tapi diperbolehkan. Dedi menolak awalnya, tapi Laila dan Yasmin malah berkata, "Kalau kamu bisa terus berlaku adil dan membahagiakan kami seperti sekarang, kenapa tidak? Bukankah cinta datang bukan untuk dibatasi?" Pernikahan ketiga pun terjadi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dedi merasa takut, bukan karena beban fisik, tapi karena tanggung jawab batin. Ia sadar, cinta bisa tumbuh dalam bentuk-bentuk yang tak selalu dia kenali, dan hatinya harus cukup besar untuk menampung semuanya. 3 wanita, 3 karakter, tapi satu rumah, dan satu suami yang mulai belajar bahwa cinta tidak mengenal batas, budaya, bahasa, bahkan jumlah, selama dilandasi keikhlasan, kejujuran, dan saling menghormati.
Hari itu, kota Riyadh diliputi angin gurun yang hangat. Langit memerah menjelang maghrib, pertanda malam yang panjang akan segera datang. Tapi bagi Dedi, malam itu bukan malam biasa. Ia baru saja mengucapkan akad nikah untuk kelima kalinya dengan seorang wanita Arab berdarah Maroko Yaman bernama Zahra, seorang penari sufi sekaligus guru kaligrafi klasik. Zahra adalah wanita yang penuh misteri dan kelembutan. Tubuhnya lentik, gerakannya selalu halus dan penuh irama, seperti alunan angin yang menari di padang pasir. Ia dikenal sebagai perempuan yang memaknai cinta bukan sekadar rasa, tapi juga spiritualitas. Dan itulah yang membuat Dedi merasa tertarik, namun juga was-was. Ia tak pernah menyangka cintanya bisa berkembang sampai sejauh ini. Kini, 5 wanita Arab menjadi istrinya. 5 hati yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada pria dari tanah Sunda. Tapi yang paling mengejutkan Dedi adalah bukan dirinya yang meminta pernikahan itu terjadi, melainkan para wanita itu sendiri yang memilihnya. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kehadiran batin. Malam itu, usai akad Zahra, Dedi tidak langsung masuk ke kamar seperti biasanya. Ia duduk sendirian di halaman rumah besar yang kini jadi tempat tinggal kelima istrinya. Langit terbuka, bintang-bintang bertebaran, dan aroma gaharu dari ruang tengah samar-samar menyelimuti udara. Ia merasakan percampuran antara bahagia, takut, dan lelah secara batin. Lalu, pelan-pelan Laila datang menghampiri, wanita yang pertama kali mempercayainya. Ia menggenggam tangan Dedi dan berkata, "Kamu tidak harus menjadi sempurna malam ini. Cukup hadir dan rasakan cinta yang kami berikan tanpa syarat." Tak lama, Yasmin, Nurah, Salma, istri keempat, seorang guru tahfidz, dan Zahra pun keluar dari dalam rumah. Semuanya mengenakan gamis putih tipis dari sutra lembut, tanpa riasan berat, hanya kilau alami wajah yang memancarkan keikhlasan. Mereka mendekat satu persatu, memeluk Dedi dengan penuh kelembutan. "Ini malammu," kata Yasmin sambil menyandarkan kepala di bahu Dedi. "Kita ingin mengisi jiwamu, bukan sekadar tubuhmu," bisik Nurah di telinganya. Zahra, yang paling tenang, memegang tangan Dedi dan memintanya masuk ke dalam ruangan yang sudah dihias dengan cahaya lampu kuning temaram, taburan bunga mawar putih, dan suara lembut alunan qasidah cinta dari pengeras suara kecil di sudut ruangan. Di atas karpet Persia yang empuk, mereka duduk melingkar. Tak ada gairah yang meledak-ledak seperti yang sering digambarkan dalam kisah-kisah duniawi. Yang ada hanyalah keheningan yang dalam dan tatapan-tatapan yang hangat. Dedi dipijat lembut oleh Laila, dipeluk oleh Salma, dibacakan puisi oleh Zahra, dan sesekali dicium keningnya oleh Yasmin dan Nurah. Malam itu seperti mimpi, bukan mimpi liar, tapi mimpi yang suci. Dedi merasa tubuhnya dirawat, jiwanya dijaga, dan perasaannya dimuliakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi lelaki yang benar-benar dicintai dengan penuh kesadaran dan niat. Ketika akhirnya ia berbaring di kasur besar di tengah ruangan, para istrinya bergantian mendekatinya. Bukan dengan dorongan nafsu semata, tapi dengan sentuhan kasih yang dalam, nemainya. Mereka tak saling berebut, tak saling iri. Yang mereka lakukan adalah bergiliran menyentuh dada Dedi, sambil membacakan doa, seperti ingin memasukkan cinta mereka ke dalam jiwanya. Dedi tak bisa menahan air mata. Bukan karena lelah atau bingung, tapi karena kebahagiaan yang begitu dalam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia sadar, malam itu adalah malam yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia bukan lagi sekadar pria desa yang tersesat di negeri asing. Ia adalah pelindung 5 hati, penjaga 5 jiwa, dan penerima 5 cinta yang datang dari 5 arah berbeda. Malam itu, akhirnya, tubuh mereka memang bersatu. Tapi bukan dalam kemarahan atau ledakan nafsu. Yang terjadi adalah penyatuan perlahan, lembut, dan dalam diam. Nafas saling mengiringi, pelukan menjadi doa, dan gerakan mereka seperti tarian spiritual yang tak diiringi musik apapun
selain detak jantung. Dan ketika pagi menjelang, Dedi bangun dengan tubuh ringan dan jiwa yang terasa seperti baru dilahirkan kembali. Di sampingnya, kelima istrinya tertidur dengan wajah damai. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada semesta. Ya Allah, aku tak meminta ini, tapi Engkau memberikannya. Maka izinkan aku menjaga mereka dengan seluruh hidupku. Pagi pertama, setelah malam sakral itu, Dedi terbangun dengan sinar mentari hangat menyusup melalui celah jendela besar yang menghadap ke taman. Udara wangi, campuran mawar dan gaharu. Di sampingnya, kelima istrinya tertidur dalam posisi berbeda. Semuanya tampak damai, seolah semalam bukan tentang kelelahan, tapi tentang penyatuan energi yang suci. Dedi bangkit perlahan, takut membangunkan mereka. Ia berjalan ke taman belakang, mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat duha sendiri, seperti kebiasaannya sejak dulu di Cianjur. Tapi kali ini, doanya berbeda. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan lelaki sempurna. Tapi jika ini semua amanah darimu, maka kuatkan aku agar bisa menjadi adil, setia, dan bertanggung jawab. Hari-hari setelah pernikahan kelima tak serta-merta mudah. Tinggal dalam satu rumah dengan 5 wanita berbeda karakter, dan latar belakang membutuhkan kebijaksanaan yang tak bisa didapat dari buku manapun. Laila adalah sosok yang tenang dan pemimpin alami di antara mereka. Yasmin, penuh logika dan semangat. Nurah, pendiam dan sangat perasa. Salma, tegas namun lembut bila sudah mengenal orang lebih dalam. Dan Zahra, ibarat puisi berjalan, sensual tapi spiritual. Dedi menetapkan sistem rotasi waktu yang adil. Bukan sekadar giliran tidur, tapi juga giliran ngobrol hati ke hati, memasak bersama, bahkan berjalan-jalan keluar kota. Ia percaya, perhatian tidak bisa dibagi rata, tapi bisa dibagi secara jujur. Setiap malam Senin dan Kamis, mereka mengadakan makan malam bersama. Meja panjang di ruang tengah dipenuhi masakan dari berbagai warisan budaya. Laila dengan nasi kabsa, Yasmin dengan masakan modern ala Eropa, Nurah dengan sup rempah-rempah Yaman, Salma menyuguhkan makanan sehat ala Madinah, dan Zahra, ia menyajikan minuman herbal yang katanya bisa menenangkan batin laki-laki yang memikul 5 cinta. Malam-malam itu menjadi ajang diskusi, bukan hanya tentang rumah tangga, tapi juga soal mimpi, ketakutan, dan rencana masa depan. Dedi mendengar semuanya dengan sabar. Ia tahu, tugasnya bukan hanya menjadi suami secara fisik, tapi juga menjadi tempat pulang secara emosional. Suatu malam, saat Dedi duduk di perpustakaan kecil mereka, Zahra mendekat dan bertanya, "Apa kamu bahagia, Dedi?" Dengan semua ini, Dedi menatap Zahra, lalu menjawab, "Aku tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Tapi aku tahu, setiap dari kalian adalah cermin diriku. Kalian melihat hal-hal baik dalam diriku, bahkan ketika aku sendiri belum yakin aku memilikinya." Zahra tersenyum tipis. "Itu karena kamu hadir, bukan hanya ada. Banyak pria hadir secara fisik, tapi kosong jiwanya. Tentu tak semua hari indah. Pernah suatu sore, Yasmin dan Salma berbeda pendapat soal pengasuhan anak-anak yatim yang akan mereka adopsi. Suara meninggi, aura memanas. Tapi Dedi tidak membentak atau menengahi secara keras. Ia hanya duduk di tengah dan berkata, "Cinta bukan berarti kita selalu sepakat, tapi cinta membuat kita mau mencari titik tenang bersama." Dan perlahan, tensi menurun. Mereka belajar bahwa suami mereka tak pernah berpihak, tapi berpijak pada keadilan dan kasih. 5 bulan sejak malam pernikahan terakhir, kehidupan rumah tangga mereka mulai menemukan ritme. Bukan tanpa tantangan, tapi selalu ada ruang untuk komunikasi. Dan Dedi, ia tak pernah lagi merasa kecil. Ia bukan TKI biasa. Ia kini adalah seorang suami dari 5 hati yang saling menguatkan. Di akhir babak ini, Dedi menulis sebuah catatan kecil di buku harian. "Ketika aku ke Arab, niatku cuma satu, cari nafkah. Tapi ternyata, yang aku temukan adalah ladang cinta, lautan batin,
dan 5 perempuan yang mengajariku arti menjadi laki-laki seutuhnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.